Kahis. Saya utusan dari kelompok 3, kesalahan ejaan pada artikel. Latar belakangnya, penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan artikel ilmiah penting untuk dikuasai oleh mahasiswa. Penulisan artikel telah menjadi persoalan serius di kalangan mahasiswa. Di era teknologi dan internet dapat diakses di mana saja, membuat mahasiswa menjadi malas untuk menulis artikel yang sesuai dengan pemikirannya. Mahasiswa sering kali menulis dengan gaya penulisan yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia baku memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Kaidah pembentukan kata yang memunculkan bentuk prasa dan perumus dengan taat asas harus dapat menghasilkan bentuk perajin dan perusak. Bentuk pengrajin dan perusak tersebut seperti bahasa Indonesia yang mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam berbagai ranah pemakaian baik secara lisan maupun tulis. Oleh karena itu, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sangat diperlukan sebagai acuan standar penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa yang dituliskan sebagai acuan standar secara baik dan benar. Secara garis besar, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia memuat segala sesuatu seperti tanda baca dan lain sebagainya. Secara garis besar, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia memuat 4 pokok bahasan, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Rumusan masalahnya, analisis kesalahan ejaan pada artikel mahasiswa, program studi pendidikan, dan sistematika penulisan artikel ilmiah mahasiswa dalam penulisan judul, nama penulis, abstrak, dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, hasil dan pembahasan, bagian penutup, simpulan, dan serta data-data rujukan yang telah diperbaiki. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan kesalahan ejaan bahasa Indonesia dalam artikel pada mahasiswa, terutama dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Manfaat dari penelitian kesalahan ejaan pada artikel untuk menunjukkan kesalahan berupa penulisan kata, pemakaian huruf, tanda baca, dan unsur-unsur yang ada, serta kesalahan dalam menulis bagian pembuka, yaitu judul artikel yang ditulis terlalu singkat dan kurang informatif, bagian pendahuluan, yaitu latar belakang atau yang tidak sesuai dengan permasalahan, bagian akhir yaitu simpulan, yang tidak memuat jawaban atas pertanyaan penelitian, serta bagian daftar pustaka yaitu daftar referensi tidak sesuai dan daftar rujukan tidak berurutan sesuai abjad. 1.4 Tinjauan pustaka. Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa pada Karangan Mahasiswa, Aspek Ejaan dan Afiksasi, hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat bentuk ejaan yang meliputi kesalahan penggunaan tanpa adanya tanda baca dan tanda titik, penulisan kata depan, dan penggunaan spasi, dan ketidaktepatan penggunaan dan kata dan fungsi pada karangan yang ada. Menurut penelitian, bentuk ketidaktempatan kata terletak pada bagian bidang teknologi, morfologi, dan sebagainya. Beberapa landasan. 1.5 Landasan teori. Setiap orang sedang belajar bahasa kedua pasti mengalami kesalahan dalam proses pembelajarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pranowo yang mengatakan bahwa bahasa antara merupakan bahasa yang dihasilkan oleh seseorang yang sedang dalam proses menguasai bahasa kedua. Ciri utama bahasa antara interloge adalah adanya penyimpanan struktur lahir dalam bentuk kesalahan berbahasa. Kesalahan-kesalahan ini bersifat sistematis dan terjadi pada setiap yang berusaha menguasai bahasa kedua. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar perlu dilakukan analisis kesalahan berbahasa. Analisis tersebut
bertujuan untuk membantu pelajar dalam memahami materi dan mengurangi kesalahan yang telah terjadi. Beberapa pengertian tentang analisis kesalahan dalam berbahasa ataupun ejaan, suatu teori yang dipergunakan untuk menganalisis bahasa antar bahasa. Pembelajar bahasa lebih lengkap menjelaskan analisis kesalahan dengan mengetahui sebab akibat dan cara mengatasi segala kesalahan dari bahasa-bahasa tersebut. 1.6 Metode penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskripsi. Metode deskriptif dianggap tepat untuk menjelaskan fenomena-fenomena kebahasaan yang kompleks seperti penggunaan bahasa dan rancangan penelitian yang digunakan sebagai prosedur untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah seperti artikel. Terdatang pada bagian kedua pembahasan 2.1 Kesalahan data. Dalam hasil penelitian ini, peneliti memaparkan kesalahan dan sistematika penulisan yang terdapat dalam artikel pada mahasiswa. Peneliti akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan masalah yang ada. Pertama, permasalahannya yang berkaitan dengan kesalahan ejaan dan tanda baca, yang berkaitan dengan kesalahan sistematika penulisan artikel, yang mengutip contoh dari masing-masing kesalahan. Di artikel yang pertama, menengok sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Beberapa hari kemarin, tepatnya hari Jumat 14 Oktober 2011, beberapa ruas jalan menuju Tugu Muda semuanya pada ditutup. Memang ada apa sih? Ternyata kawan, pada hari itu sekitar pukul 19.00 WIB sedang digelar upacara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang yang ke-6. Upacara tersebut dihadiri oleh Bapak Wali Kota Semarang, Pangdam 4 Diponegoro, 9 peleton pasukan TNI Polri, 16 peleton pasukan non-TNI Polri, meliputi PNS, Ormas, mahasiswa, dan pelajar dari Kota Semarang. Juga hadir para veteran perang yang turut menjadi saksi peristiwa pertempuran 5 hari Semarang. Selain itu, masyarakat Kota Semarang yang datang sangat antusias mengikuti jalannya upacara tersebut. Detik-detik peringatan pertempuran 5 hari sendiri diawali dengan bunyi sirine dalam 2 menit, kemudian diikuti pemadam lampu listrik di sekitar Tugu Muda. Bersamaan dengan itu, terdengar suara tembakan dan dentuman meriam yang menggambarkan pertempuran 5 hari. Dalam upacara ini juga dihadirkan teatrikal adegan pertempuran 5 hari, di mana menceritakan perjuangan Dr. Karyadi yang ditangkap dan dibunuh oleh tentara Jepang saat hendak mengecek reservoir atau tendon air di daerah Bungkal, yang konon air tersebut telah diracuni oleh tentara Jepang. Namun di perjalanan ditangkap dan dibawa tentara Jepang ke markasnya di Jatigale yang disiksa sampai mati. Akibatnya 2 jam kemudian terjadilah pertempuran sengit yang menjalar hingga kawasan Lawang Sewu dan Tugu Muda. Banyak pemuda dan polisi istimewa yang disiksa dan dibunuh Jepang saat itu. Namun perlawanan dahsyat kita juga nggak bisa pandang remeh. Loh, tanggal 17 Oktober 1945, Jepang dengan licik membersihkan kampung-kampung sekitar Tugu Muda, membantai para lelaki dan membumi menghanguskan kampung batik hingga rata dengan tanah. Dengan perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Jepang, keesokan harinya barulah pertempuran 5 hari itu berhenti atas perjuangan beliau. Nama Dr. Karyadi kemudian diabadikan menjadi nama rumah sakit umum terbesar di Semarang dan Jawa Tengah saat ini. Nah, itulah serangkaian upacara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari peringatan tersebut, karena sebagai generasi muda kita wajib tahu sejarah bangsa kita yang terjadi di masa lalu. Analisis pada cerita tadi atau artikel yang tadi, yang pertama, kesalahan penggunaan kata depan
pada dan kata semuanya pada kalimat kedua paragraf pertama mengakibatkan kalimat tidak efektif. Kalimat yang salah, beberapa ruas jalan menuju Tugu muda semuanya pada ditutup. Kata yang salah di situ sempadah. Seharusnya perbaikannya beberapa ruas jalan menuju Tugu muda ditutup. Yang kedua, kesalahan penggunaan tanda baca titik dan penggunaan huruf kapital pada kalimat keempat paragraf pertama. Kalimat yang salah, ternyata kawan, pada hari itu sekitar pukul 19.00 WIB. Di situ titik, sedangkan digelar upacara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang yang ke-6 loh. Seharusnya ternyata kawan, pada hari itu sekitar pukul 19.00 WIB, tandanya ditaruh koma, sedangkan upacara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang yang ke-6 loh. Kesalahan penulisan kata loh yang merupakan bahasa prokem yang tidak termasuk dalam kata baku bahasa Indonesia sehingga penulisannya harus dicetak miring. Ketidaktepatan penggunaan tanda baca koma, contohnya kalimat yang salah juga hadir ada komanya, yang seharusnya juga hadir tidak pakai koma. Kesalahan penulisan nama tempat dengan menggunakan huruf kecil pada kalimat ketiga paragraf kedua. Kalimat yang salah, kota Semarang itu dipakai huruf kecil awalannya. Seharusnya kota Semarang awalannya pakai huruf kapital. Artikel kedua, kesalahan dalam penyebutan nama produk. Indonesia adalah salah satu negara paling konsumtif di dunia. Banyak produk luar negeri yang meramaikan pasar-pasar di Indonesia karena produk dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan pasar lokal, sehingga banyak produk luar yang lebih banyak dicari oleh konsumen kita. Lambat laun bukan hanya produk luar yang akan menggeserkan produk dalam negeri, namun juga bahasa kesatuan kita. Saat ini penggunaan bahasa Indonesia telah tergeser oleh bahasa asing. Hal ini terjadi karena pemakaian bahasa terhadap faktor dari luar. Keterbukaan ini berpengaruh terhadap bahasa asing yang banyak diselipkan dalam pemakaian bahasa asalnya. Salah satunya banyak ditemukan penggunaan kata-kata yang berasal dari merek terkenal yang cenderung sering digunakan untuk suatu produk. Hal ini dianggap lebih mudah diingat dan dimengerti karena tenornya nama produk tersebut dalam kurun waktu yang lama. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah ini akan mengancam eksistensi bahasa Indonesia meskipun tidak merujuk pada produk yang dimaksud. Kesalahannya, maaf terlambat, tadi pagi Sanyo di rumahku mati, yang seharusnya maaf terlambat, tadi pagi pompa air di rumahku mati. Sehingga harusnya sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami tata cara penggunaan bahasa yang benar. Meskipun merupakan hal yang sepele, namun dampaknya akan sangat besar. Misalnya dalam pengucapan produk itu sendiri yang menggunakan nama merek. Artikel ketiga, menyadari bahaya pada diri remaja. Masa remaja merupakan kondisi yang sangat labil. Dikatakan demikian karena tidak dapat dipungkiri bahwa masa remaja merupakan masa peralihan menuju usia dewasa yang lebih stabil. Masa remaja dapat diibaratkan sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan dua jalan di dua sisi yang berbeda. Jika tiang penyangga dan konstruksi jembatan tersebut kokoh, maka jembatan ini akan berhasil menghubungkan dua jalan tersebut. Dari perumpamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa masa remaja merupakan masa yang sangat rapuh dalam pembentukan identitas atau karakter seseorang. Kesalahannya di sini yang sangat labil, stabil. Kata yang salah di sini labil, stabil,
diinterpretasikan identitas dan karakter. Dalam menyadari bahaya pada diri remaja, kita harus memahami kosakata tersebut. Artikel keempat, tindakan yang merusak mata. Ada beberapa tindakan yang bisa merusak mata kita. Sebagai berikut, menonton TV terlalu lama dengan jarak yang terlalu dekat. TV memiliki berbagai jenis warna, mulai dari yang soft hingga yang mencolok, dan hal inilah yang membuat mata sangat mudah lelah, terlebih ketika melihatnya dalam jarak yang dekat. Membaca buku sambil tidur. Ketika Anda membaca buku, maka sebaiknya hindari membaca buku dengan posisi tidur, karena hal ini juga dapat memicu rusaknya mata Anda. Yang masih banyak lagi hal yang lain dapat merusak mata Anda. Maka dari itu, Anda harus benar-benar merawat mata Anda dengan baik-baik. Jika Anda suka memiliki mata yang baik dan tidak memiliki mata yang rusak, maka Anda dapat mengatasinya dengan mengubah beberapa kebiasaan buruk Anda. Kelima, dampak pemanasan global. Para ilmuwan menggunakan model komputer dari temperatur, pola presipitasi, dan sirkulasi atmosfer untuk mempelajari pemanasan global. Berdasarkan model tersebut, para ilmuwan telah membuat beberapa perkiraan mengenai dampak pemanasan global terhadap cuaca, tinggi permukaan air laut, pantai, pertanian, kehidupan hewan liar, dan kesehatan manusia. Iklim mulai tidak stabil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Daerah hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Para ilmuwan belum begitu yakin apakah kelembaban tersebut malah akan meningkatkan atau menurunkan pemanasan yang lebih jauh. Artikel 6, operator taksi Bluebird memberi perjalanan gratis pada Rabu 23 Maret di Jakarta dan sekitarnya. Jakarta, CNN Indonesia, operator taksi Bluebird memberi perjalanan gratis di Jakarta dan sekitarnya. Tapi nampaknya perusahaan tidak mengantisipasi permintaan yang meroket sehingga membuat saluran pemesanan dari aplikasi dan telepon sibuk terus. Lantaran sulit menghubungi pusat pelayanan dan tak kunjung dapat berhentikan taksi di sekitar, penumpang yang lain memilih naik mobil panggilan dan Grab Car untuk menuju ke kantor. Pemesanan taksi Bluebird bukan hanya sibuk pada saluran telepon, namun hal ini juga dialami oleh para pengguna yang hendak order dari aplikasi. Kelompok bisnis Bluebird Group diketahui telah meluncurkan aplikasi di ponsel pintar untuk memesan taksi sejak 2011. Di aplikasi Android, Bluebird telah mengubah tampilan secara radikal pada Agustus. Namun, sampai sekarang aplikasi My Bluebird masih dikembangkan oleh perusahaan pihak ketiga. Banyak pihak yang menilai aplikasi My Bluebird seharusnya dikembangkan oleh tim teknologi secara digelontorkan dan disampaikan ke konsumen. Perbaikan sistem atau promosi bisa bersaing dengan Uber dan Grab. Banyak pihak menilai aplikasi My Bluebird seharusnya dikembangkan oleh tim teknologi informasi internal perusahaan agar segala bentuk pembaruan, perbaikan sistem, atau promosi bisa segera digelontorkan dan disampaikan ke konsumen. Artikel 7, subsidi BBM ratusan triliun jebol. Ini alasan pemerintah. Kuota atau jatah BBM subsidi tahun ini sebesar 44,04 juta kiloliter atau sekitar
219 triliun kembali jebol untuk kedua kalinya. Saat ini pemerintah mengajukan tambahan kuota BBM subsidi sebesar 1,7 juta kiloliter. Alasan pemerintah, Wakil Menteri Negeri Sumber Daya Mineral Rudi Rubiadini mengatakan kembali jebolnya kuota BBM subsidi adalah karena upaya penghematan konsumsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Awalnya dulu pertama kali menghitung kuota BBM subsidi kita desain 45,26 juta kiloliter, tetapi setelah rapat dengan kementerian kita hanya meminta 44,04 juta kiloliter ke DPR, kata Rudi usai menghadiri acara diskusi BP Migas ke SKSP Migas, dampak tindakan dan langkah ke depan Gedung Bina Sentra Bidakara Jakarta Kamis 29 November 2012. Awalnya dulu pertama kali menghitung kuota BBM subsidi kita desain 45,26 juta kiloliter. Tetapi setelah rapat dengan kementerian, kita hanya meminta 44,04 juta kiloliter ke DPR, kata Rudi usai menghadiri acara diskusi BP Migas ke SKSP Migas, dampak tindakan dan langkah ke depan Gedung Bina Sentra Bidakara Jakarta Kamis 29 November 2012. Dikatakan Rudi, namun setelah disepakati 44,04 juta kiloliter, di Kementerian Keuangan hanya menyiapkan uang cuma sampai 43,5 juta kiloliter. Itu kan yang terjadi. Oleh karena itu, ketika situasi seperti ini, oke deh, kejar 44,04 juta kiloliter. Coba dikitir. Masalahnya, kalau tidak dikitir tanggal 22 Desember, BBM subsidi bakal habis, ucap. 2.2 ilmiah. Istilah artikel merujuk pada berbagai tulisan di dalam blog maupun website, maka hampir setiap hari kita selalu membaca sebuah artikel dengan berbagai tema, baik itu pendidikan, kesehatan, ilmiah, dan lain-lain. Sebuah artikel biasanya ditulis oleh seseorang berbagai metode, seperti mengarang tulisan, menggabungkan berbagai kata menjadi kalimat yang menarik, dan juga membuat tulisan yang bertujuan memberikan informasi yang dituliskan kepada pembaca. Sekarang ini, artikel sudah sangat sering didengar oleh berbagai kalangan, terutama melalui berbagai media seperti majalah, koran, buletin, dan lain sebagainya, di mana artikel merupakan karangan faktual yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan atau fakta, informasi ilmiah, berita yang menghibur, dan informasi yang mendidik. Sebuah berita juga sering disebut dengan istilah artikel, namun tidak semua bentuk penulisan yang terdapat dalam berita adalah artikel. Perbaikan artikel, beberapa ruas jalan menuju Tugu mudah ditutup. Juga hadir. Kota Semarang tidak loh. Perbaikan melampaui batas, kembali lebihnya batas kota, hanya itu yang terjadi, akan diusahakan dikurangi. Bagian ketiga penutup. 3.1 Kesimpulan. Penulis mengambil kesimpulan dari hasil analisis dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari hasil pengumpulan dokumen. Berdasarkan pengalaman penulis dalam melakukan penelitian terhadap kesalahan ejaan dan tanda baca pada artikel, penulis dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, dengan menggabungkan artikel dari berbagai sumber, penulis dapat leluasa untuk memahami dan memperbaikinya. Kedua, penulis dapat memahami lebih banyak contoh kesalahan ejaan dan tanda baca pada artikel. Ketiga, dari berbagai sumber itulah makalah ini dapat disusun dengan begitu baik. 3.2 Saran. Penulis berharap agar para pembaca dapat mengerti dan pahami apa yang penulis sampaikan kepada para pembaca. Baik segi bahasa dan lainnya, penulis menyadari bahwa masih ada kesalahan dalam segi penyusunan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca.
Daftar Pustaka Barus SW 2010 Jurnalistik Penunjuk Teknik Menulis Berita Jakarta Erlangga. Cair A 2009 Sintaksis Bahasa Indonesia Jakarta Rineka Cipta. Daryanto SS 1997 Kamus Bahasa Indonesia Lengkap Surabaya Apung. Iskandar 2009 Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta Bhinneka Cipta. Nistaka 2018 Analisis Kesalahan Berbahasa pada berita dalam media, surat kabar, artikel, dan lain sebagainya. Jurnal Bahasa Indonesia Sastra. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Sekian dari penjelasan analisis kesalahan ejaan dan tanda baca pada artikel. Saya ucapkan terima kasih.